Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu mendengar tentang tempat yang tidak pernah benar-benar kosong meskipun sudah lama ditinggalkan? Tempat di mana mereka yang datang dengan harapan justru menghilang tanpa jejak. Dan satu hal yang pasti, yang pergi akan selalu digantikan. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam kisah kelam pesugihan yang tidak pernah benar-benar berakhir. Beberapa bulan setelah kematian Bari, lapak rongsokan itu sudah lama kosong, hangus, hitam, dan ditinggalkan. Warga sekitar menyebutnya satu nama, Lapak Kutukan. Tidak ada yang berani mendekat, terutama saat malam, karena kadang masih terdengar suara. Suara besi beradu sendiri. Suara langkah kaki, dan tangisan. Suatu sore, sebuah mobil pick-up berhenti di depan lokasi itu. Seorang pria turun. Namanya Arman. Usianya sekitar 35 tahun. Wajahnya keras. Tatapannya penuh ambisi. Ia melihat sekeliling, mengamati sisa-sisa lapak yang terbakar. Murah banget. Sayang kalau nggak diambil, gumamnya. Ia baru saja membeli tanah itu, tanah bekas milik Bari, tanpa tahu apa yang pernah terjadi di sana. Mas yakin mau ambil tempat ini? Seorang warga tua mendekat, wajahnya cemas. Arman tersenyum santai. Kenapa? Cuma bekas kebakaran kan? Warga itu menggeleng. Bukan itu. Ia menatap ke arah tanah hitam itu. Yang kebakar bukan cuma bangunan. Arman tertawa kecil. Ah, cerita kampung. Ia menepuk bahu pria itu. Tenang pak, saya bikin ini lebih besar dari sebelumnya. Malam pertama, Arman memilih langsung menginap di sana. Ia membawa kasur lipat, lampu darurat, dan beberapa alat kerja. Ia ingin mulai cepat. Ambisinya besar. Ia ingin sukses cepat. Pukul 12 malam, angin mulai terasa dingin. Tidak wajar. Lampu darurat berkedip pelan. Arman masih terjaga, menghitung rencana, keuntungan, perluasan usaha. Tiba-tiba, kang! Suara besi jatuh. Arman menoleh. Ia berdiri, melihat ke arah tumpukan sisa rongsokan. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin tikus. Ia duduk kembali. Klang, klang, klang. Sekarang lebih keras. Seperti ada yang sengaja menjatuhkan. Arman berdiri lagi, sedikit kesal. Siapa sih? Tidak ada jawaban. Hanya angin dan bau yang tiba-tiba muncul. Bau hangus, seperti sesuatu yang pernah terbakar. Arman berjalan mendekat, pelan, langkahnya hati-hati. Dan saat ia sampai di tengah lapak, ia berhenti. Tanah di bawahnya hangat, padahal malam dingin. Aneh. Ia menunduk dan menyentuh tanah itu. Masih hangat, seperti ada api di dalamnya. Tiba-tiba, sudah lama kami menunggu. Suara itu pelan dari bawah tanah.
Arman membeku. Apa? Ia mundur satu langkah. Siapa itu? Tidak ada jawaban. Hanya suara nafas. Banyak. Dari bawah. Tanah itu bergerak. Sedikit. Lalu muncul retakan. Kecil. Tapi jelas. Arman mundur lagi. Ini gak beres. Ia berbalik, ingin pergi. Tapi langkahnya terhenti. Karena di depan ada seseorang berdiri. Seorang perempuan berpakaian lusuh. Rambut panjang. Wajah pucat. Matanya kosong. Baru ya. Suara seraknya pelan. Arman menelan ludah. Siapa kamu? Perempuan itu tersenyum. Aku yang dulu di sini. Arman merasa jantungnya berhenti. Dulu, perempuan itu mendekat. Langkahnya tidak normal. Seperti melayang. Aku istri pertama. Arman mundur cepat. Jangan dekat-dekat. Perempuan itu tertawa kecil. Takut ya? Tiba-tiba, dua sosok lain muncul di belakangnya. Basah, rusak, dan satu lagi dengan leher miring. Dia dulu sama seperti kamu. Datang dengan ambisi. Pergi jadi abu. Arman panik. Ia lari menuju mobilnya. Tapi pintu mobil tidak bisa dibuka. Terkunci. Buka! Ia menarik keras. Tidak bisa. Dari belakangnya, suara langkah. Banyak. Ia menoleh dan melihat orang-orang. Puluhan. Wajah mereka rusak. Tubuh mereka kotor. Dan mata mereka kosong. Anak-anak buah Bari. Kami lapar. Suara mereka bersamaan. Arman gemetar. Aku gak tahu apa-apa. Mereka mendekat. Pelan. Mengelilingi. Kami dulu juga tidak tahu. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Arman amblas. Ia jatuh. Masuk ke dalam lubang gelap. Dalam. Sangat dalam. Ia menjerit. Ah! Di dalam kegelapan, ia tidak jatuh ke tanah. Ia mendarat di sesuatu yang lunak. Ia meraba dan langsung menarik tangannya. Itu daging. Lampu dari atas redup masuk sedikit, dan Arman melihatnya. Dinding di sekelilingnya bukan tanah, tapi tubuh. Tubuh manusia. Menyatu. Bergerak. Bernafas. Dan di tengah, sosok itu yang sama. Tinggi. Hitam, dengan mata merah menyala. Kau datang menggantikan. Arman menangis. Ampun, aku gak mau. Sosok itu mendekat. Semua yang datang ke sini punya keinginan. Dan semua keinginan punya harga. Arman menjerit saat tangan-tangan itu mulai menariknya. Masuk, menyatu, ke dalam dinding. Aku gak mau! Di atas, lapak kembali sunyi. Tidak ada mobil, tidak ada Arman. Seolah ia tidak pernah datang. Dan jauh di tempat lain, Mira sedang berdagang. Seperti biasa, tenang, sederhana. Tapi tiba-tiba ia berhenti.
Seperti merasakan sesuatu, ia menoleh ke arah kejauhan, ke arah Gunung Kawi. Angin berembus pelan, dan sekali lagi, bisikan itu kembali. Malam itu, hujan turun pelan di kota. Lampu-lampu gedung tinggi memantul di jalanan basah. Di sebuah rumah mewah di pusat kota, seorang pria duduk sendiri. Namanya Hendra, seorang pengusaha besar, kaya, berpengaruh, dan tak pernah gagal dalam hidupnya. Di ruang kerjanya, ia menatap laporan keuangan. Semua angka naik, semua bisnisnya sukses, terlalu sempurna, dan itu membuatnya gelisah. Karena ia tahu tidak ada yang benar-benar bersih. Tiba-tiba, lampu berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati. Gelap. Hendra berdiri, kesal. Tapi sebelum ia melangkah, suara itu muncul, pelan, dari belakangnya. Masih kurang, ya? Hendra membeku. Ia menoleh perlahan, dan di kursinya ada seseorang duduk santai. Padahal tadi kosong. Seorang pria tua, berpakaian hitam. Wajahnya tidak jelas, seperti tertutup bayangan. "Kamu siapa?" Suara Hendra tegas. Pria itu tersenyum. "Aku yang membantu orang-orang sepertimu." Hendra menyipitkan mata. "Aku tidak butuh bantuan." Pria itu tertawa kecil. "Semua orang yang duduk di tempatmu pernah bilang begitu." Lampu tiba-tiba menyala lagi, dan kursi itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hendra berdiri diam. Jantungnya berdegup kencang. Halusinasi. Ia mencoba meyakinkan diri. Keesokan harinya, Hendra menerima sebuah paket tanpa pengirim. Ia membukanya. Di dalamnya ada satu benda kecil, terbungkus kain hitam. Saat ia membuka, tercium bau kemenyan, dan di dalamnya ada tanah hitam, lembab, dan hangat. Ada secari kertas, tulisan tangan. "Semua yang kau mau ada di sini. Datanglah ke Gunung Kawi." Malam itu, Hendra tidak bisa tidur. Pikirannya penuh tentang bisnis, tentang kekuasaan, tentang sesuatu yang lebih besar. Ia menatap tanah itu, dan tanpa sadar, menyentuhnya. Sekejap, penglihatannya berubah. Ia tidak lagi di rumah. Ia berdiri di sebuah tempat gelap. Kabut tebal, bau kemenyan, dan di depannya, lubang besar, seperti yang pernah memakan bari. Dari dalam lubang itu, muncul suara. "Kau ingin lebih?" Hendra tidak menjawab, tapi pikirannya menjawab. "Ya." Kembali ke dunia nyata, Hendra terengah. Tangannya gemetar, tapi ia tersenyum pelan. Beberapa hari kemudian, ia benar-benar pergi ke Gunung Kawi. Diam-diam, tanpa diketahui siapapun. Di tempat itu, ia tidak sendirian. Ada banyak orang, tapi mereka tidak saling bicara, hanya saling melihat dengan tatapan yang sama, ambisi. Dan di tengah mereka, ada pria tua itu yang muncul di rumahnya. "Kalian semua dipanggil." Suara pria itu menggema untuk sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, tanah bergetar, kabut bergerak, dan dari dalam tanah
muncul tangan. Banyak, sama seperti di lapak Bari. Tapi kali ini lebih besar, lebih banyak. Ini bukan pesugihan biasa. Pria tua itu tersenyum. Ini perjanjian tingkat atas. Satu persatu orang di sana maju, menyerahkan sesuatu. Bukan uang, bukan barang, tapi nama. Orang yang akan mereka korbankan. Hendra melihat seorang pria menyebut nama istrinya. Yang lain menyebut anaknya. Yang lain menyebut saudaranya sendiri. Giliran Hendra, ia diam, berpikir. Lama, sangat lama. Lalu ia tersenyum dan menyebut satu nama. Tanah langsung bergerak, seolah menerima. Dari kejauhan, seseorang mengawasi. Mira. Ia berdiri di antara pepohonan. Wajahnya tegang. Ia mengikuti firasatnya. Dan sekarang, ia melihat semuanya. Jadi, ini lebih besar. Bisiknya pelan. Di belakangnya, suara muncul. Dan kamu masih terikat. Mira menoleh. Sosok itu. Yang dulu. Yang mengambil Bari. Kini berdiri lagi. Kamu belum selesai. Mira menggeleng. Aku tidak pernah ikut perjanjian itu. Sosok itu tersenyum. Tidak langsung. Ia menunjuk ke arah Gunung Kawi. Tapi kamu pernah hidup dari dalamnya. Mira terdiam. Untuk pertama kalinya, ia ragu. Sosok itu mendekat. Kalau kamu tidak mau jadi bagian, lawan kami. Mira menggenggam tangannya. Kuat. Matanya berubah. Bukan lagi takut, tapi marah. Kalau harus, ia menatap langsung ke arah makhluk itu. Aku akan hancurkan semuanya. Kabut bergerak, dan dari dalamnya, puluhan mata merah terbuka, menatap Mira. Coba saja. Kabut turun lebih cepat malam itu. Lebih tebal. Lebih hidup. Seolah menutup sesuatu yang tidak ingin terlihat. Mira berdiri di tepi hutan. Matanya tajam menatap ke arah Gunung Kawi. Jauh di dalam sana, ia tahu ada sesuatu yang sedang bangkit. Lebih besar dari Bari. Lebih besar dari semua yang pernah ia alami. Ibu, anaknya memegang tangannya. Kita pulang aja ya. Mira menunduk, mengusap kepala anaknya pelan. Kalian pulang dulu, ke rumah Bu Sari. Terus ibu? Mira diam sejenak, lalu menjawab pelan. Ibu ada urusan yang harus diselesaikan. Ia tidak bisa lari lagi. Tidak bisa hanya bertahan. Karena sekarang, yang datang bukan hanya untuknya, tapi untuk siapa saja yang punya keinginan. Mira berjalan lebih dalam ke hutan, sendirian. Hanya ditemani suara langkahnya sendiri. Dan bisikan yang terus mengikuti. Kamu kembali. Suara itu muncul lagi. Dari segala arah. Mira tidak berhenti. Aku tidak datang untuk meminta. Langkahnya mantap. Tapi untuk mengakhiri. Tiba-tiba, kabut di depannya terbelah. Dan di sana, berdiri sosok itu. Tinggi, hitam, dengan mata merah menyala. Kamu berani. Mira menatap lurus.
Aku sudah kehilangan semuanya. Ia mengepalkan tangan. Aku gak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Sosok itu tertawa. Semua orang bilang begitu. Tapi saat ditawari, ia mendekat. Mereka tetap memilih. Mira mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya. Botol berisi air. Bening. Sederhana. Sosok itu berhenti. Untuk pertama kalinya, ia terlihat waspada. Itu Mira membuka tutupnya. Air yang tidak pernah tersentuh uang kotor. Ia menatap tajam. Air dari hasil jerih payahku sendiri. Sosok itu mundur sedikit. Kabut di sekitarnya bergetar. Kamu pikir itu cukup? Mira tidak menjawab. Ia melangkah maju dan menyiramkan air itu ke tanah. Seketika, tanah berasap. Kabut bergetar dan suara jeritan terdengar dari dalam tanah. Tangan-tangan muncul, berkelojotan, seperti terbakar. Sosok itu marah. Apa yang kamu lakukan? Mira menatapnya. Ini bukan tentang kekuatan. Ia melangkah lagi. Tapi tentang apa yang bersih dan apa yang tidak. Tanah mulai retak. Lubang besar itu muncul lagi. Yang dulu menelan Bari. Yang kini menjadi pusat semua. Dan dari dalamnya keluar sesuatu. Lebih besar. Lebih gelap. Lebih tua. Bukan lagi sosok tunggal. Tapi seperti gabungan dari semua yang pernah dikorbankan. Wajah-wajah muncul di tubuhnya. Menjerit. Menangis. Memohon. Ini rumah kami. Suara itu menggema. Banyak. Menumpuk. Mira berdiri di hadapannya. Tidak mundur. Tidak lari. Di sisi lain, Hendra sedang dalam ritualnya. Bersama orang-orang lain. Orang kaya. Orang berkuasa. Semua berdiri melingkar. Mulai. Pria tua itu mengangkat tangan. Tanah bergetar. Tiba-tiba, dor. Tanah di tengah lingkaran pecah. Kabut hitam menyembur keluar. Apa ini? Mereka panik. Ritual kacau. Di dalam kabut, muncul bayangan. Dan satu persatu, orang-orang itu mulai melihat sesuatu. Istri mereka, anak mereka, orang yang mereka sebut namanya, dengan kondisi tidak utuh. Papa. Seorang pria langsung jatuh, menangis. Hendra berdiri kaku, karena di depannya ada sosok yang ia sebut. Menatapnya. Diam. Kamu janji. Di sisi Mira, makhluk besar itu mulai bangkit penuh. Kabut mengelilingi. Tanah bergetar hebat. Kamu tidak bisa menghentikan ini. Suara itu menggema. Ini sudah berjalan lama. Mira menggenggam botol itu. Tersisa sedikit. Sangat sedikit. Ia menutup mata. Berbisik. Kalau ini memang harus berakhir. Ia membuka mata. Maka malam ini, ia berlari. Langsung ke arah lubang. Berhenti! Teriak sosok itu. Mira melompat. Masuk. Ke dalam kegelapan. Di dalam, ia tidak jatuh. Ia berdiri.
Di ruang yang sama, dinding dari tubuh, wajah-wajah, jeritan. Bebaskan kami. Suara-suara itu memohon. Mira mengangkat botol itu dan menuangkan sisa airnya. Seketika, cahaya muncul. Terang, putih. Makhluk itu menjerit. Tubuhnya retak. Wajah-wajah itu mulai lepas. Di atas, gunung bergetar. Kabut pecah. Ritual Hendra hancur. Semua orang berjatuhan. Pria tua itu tersenyum. Menarik. Di dalam, Mira mulai menghilang. Tubuhnya samar. Tapi wajah-wajah itu mulai tenang. Terima kasih. Cahaya semakin besar dan sunyi. Keesokan paginya, Gunung Kawi kembali normal. Tidak ada kabut aneh. Tidak ada suara. Hendra bangun sendirian. Angin berembus pelan dan suara lembut. Jaga mereka. Hujan turun tanpa suara. Langit gelap, tapi bukan karena malam. Seolah cahaya memang tidak diizinkan masuk. Di sebuah tempat, bukan hutan, bukan gunung, bukan dunia yang dikenal manusia. Seseorang berjalan, perlahan, tenang, seolah ia adalah pemilik tempat itu. Pria itu yang selalu muncul, yang menawarkan, yang mengawasi, yang tersenyum saat manusia jatuh dalam keserakahan. Pria hitam. Ia berhenti, menatap sesuatu di depannya. Sebuah retakan. Cahaya putih keluar dari dalamnya. Lemah, berkedip. Jadi, kamu memilih mengorbankan dirimu. Ia tersenyum tipis. Menarik. Dari dalam cahaya itu, muncul sosok. Perlahan. Samar. Mira. Tubuhnya tidak utuh. Seperti bayangan. Tapi matanya masih sama. Aku belum selesai. Suara Mira lemah, tapi tegas. Pria hitam tertawa kecil. Kamu pikir kamu menghentikan sesuatu? Ia melangkah mendekat. Gunung itu, ia berhenti. Hanya satu pintu. Mira menatapnya tajam. Dan kamu penjaganya. Pria hitam menggeleng pelan. Tidak. Senyumnya melebar. Aku yang membuat pintunya. Sunyi. Mira mengepalkan tangan. Semua ini kamu yang mulai. Pria hitam menatapnya. Dalam. Kosong. Bukan aku. Ia mengangkat tangannya. Dan di sekeliling mereka muncul bayangan. Banyak. Orang-orang. Di berbagai tempat. Di kota. Di desa. Di gedung tinggi. Di rumah kecil. Semua sedang membuat perjanjian. Aku hanya memberi pilihan. Suara pria hitam menggema. Manusia yang memilih. Mira terdiam. Tapi kemudian, dan kamu menikmati itu. Pria hitam tidak menyangkal. Keserakahan. Ia berjalan mengelilingi Mira. Adalah pintu paling mudah. Tiba-tiba, bayangan berubah. Menunjukkan sesuatu yang baru. Hendra. Ia duduk di ruangan gelap. Sendiri. Tapi tidak lagi sama. Matanya kosong.
Wajahnya dingin. Di depannya ada tanah hitam, sama seperti yang dulu ia terima. Aku ingin lebih. Suara Hendra pelan, tapi penuh niat. Pria hitam tersenyum. Lihat, ia menunjuk bayangan itu. Yang lama hancur, yang baru muncul. Mira menatap Hendra. Dia akan jadi seperti Bari. Pria hitam tertawa. Tidak. Ia mendekat, sangat dekat dengan Mira. Dia akan jauh lebih buruk. Tiba-tiba, cahaya di tubuh Mira bergetar, melemah. Kamu tidak punya banyak waktu, bisik pria hitam. Kalau mau menghentikan ini, ia menatap lurus ke mata Mira. Kamu harus jadi bagian dari kami. Mira langsung menggeleng. Tidak akan. Pria hitam tersenyum. Kalau begitu, ia mundur. Kamu akan hilang. Tubuh Mira mulai memudar, sedikit demi sedikit. Tapi ia tidak panik. Ia menutup mata dan berbisik, "Aku tidak sendiri." Sekejap, cahaya di sekitarnya berubah. Tidak lagi lemah, tapi menyebar. Dan dari dalam cahaya itu, muncul wajah-wajah. Istri-istri Bari, anak buahnya, korban-korban lain. Mereka semua, kami di sini. Pria hitam berhenti. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Sedikit. Mira membuka mata. Dan sekarang, ia tidak lagi sendiri. Kamu salah, kata Mira pelan. Kami tidak lagi milikmu. Cahaya semakin besar, menekan kegelapan. Pria hitam mundur satu langkah. Tapi, ia tetap tersenyum. Kalau begitu, ia mengangkat tangannya. Seluruh dunia bergetar. Di dunia nyata, Hendra berdiri. Matanya berubah. Hitam. Di sekelilingnya, orang-orang berlutut. Mulai sekarang, suara Hendra berubah. Dalam. Berlapis. Kita tidak lagi meminta. Ia tersenyum. Kita mengambil. Langit di atas kota menghitam. Di antara awan muncul retakan. Dan dari dalamnya banyak mata merah terbuka. Di dunia antara, Mira melihat semua itu. Ini belum selesai. Pria hitam menatapnya. Ini baru dimulai. Langit kota berubah. Awan hitam menggantung rendah. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari atas. Orang-orang mulai gelisah. Bisnis aneh berkembang cepat. Orang-orang mendadak kaya. Dan orang-orang mendadak hilang. Di tengah kota, Hendra berdiri di lantai atas gedungnya, menatap ke bawah. Lampu-lampu kota berkelip, tapi di matanya tidak ada kehidupan. Lebih cepat, bisiknya pelan. Di belakangnya, beberapa orang berlutut. Pengusaha, pejabat, orang-orang berpengaruh. Kita tidak lagi menunggu. Suara Hendra berat, bukan sepenuhnya miliknya. Kita membuka semua pintu. Sekejap, semua orang itu mengangkat kepala, dan mata mereka hitam. Di sisi lain kota, di sebuah rumah sederhana, anak-anak Mira sedang tidur, dijaga oleh Bu Sari. Malam itu tenang, terlalu tenang. Tiba-tiba, angin berembus. Pelan, tapi terasa dingin. Lampu berkedip. Sekali,
2 kali, lalu mati. Busari terbangun. Astagfirullah. Ia melihat ke sekeliling. Gelap. Lalu suara langkah kaki dari luar rumah. Krek. Pintu bergerak sedikit, padahal terkunci. Busari membeku. Siapa itu? Tidak ada jawaban. Tapi langkah itu masuk perlahan. Dan dari kegelapan muncul bayangan. Tinggi, tidak jelas, dengan mata merah. Busari gemetar. Pergi dari sini. Bayangan itu tidak berhenti. Mendekat menuju kamar anak-anak Mira. Anak-anak itu milik perjanjian. Suara itu berlapis, bukan satu. Tiba-tiba, angin kencang berembus dari dalam rumah, bukan dari luar. Semuanya berhenti. Dan di tengah ruangan, muncul cahaya. Putih, lembut. Bayangan itu mundur, seolah takut. Cahaya itu perlahan membentuk sosok. Seorang perempuan. Mira. Tapi tidak seperti dulu. Tubuhnya samar, seperti bercahaya. Matanya tenang, tapi dalam. Jangan sentuh mereka. Suara Mira pelan, tapi penuh kekuatan. Bayangan itu menggeram. Kamu bukan lagi manusia. Mira menatapnya. Dan kamu tidak seharusnya ada di sini. Dalam satu gerakan, Mira mengangkat tangannya. Cahaya menyebar. Bayangan itu menjerit. Tubuhnya retak, seperti kaca. Dan hilang. Sunyi. Lampu kembali menyala. Busari jatuh terduduk, menangis. Mira menoleh, tersenyum kecil. Tolong jaga mereka. Jangan biarkan mereka ikut seperti yang lain. Busari mengangguk sambil menangis. Lalu kamu? Mira tidak menjawab, karena tubuhnya mulai memudar lagi. Di tempat lain, Hendra tiba-tiba menoleh. Dia kembali. Senyumnya perlahan muncul. Bagus. Di dunia antara, pria hitam berdiri, menatap ke arah cahaya yang kembali muncul. Jadi kamu memilih jalan itu. Ia tersenyum, lebih lebar. Kalau begitu, ia melangkah ke depan, dan untuk pertama kalinya, kakinya menyentuh dunia manusia. Malam itu, tidak ada yang benar-benar tidur, karena sesuatu telah berubah. Bukan lagi sekedar perjanjian diam-diam, tapi perang antara mereka yang haus dan mereka yang tersisa. Dan di tengah semua itu, Mira bukan lagi manusia, tapi bukan juga makhluk mereka. Sesuatu di antaranya. Pada akhirnya, bukan tentang siapa yang kuat, tapi siapa yang berani menolak harga dari sebuah keinginan. Karena di dunia ini, tidak ada yang benar-benar gratis. Dan ingat, jika suatu hari kamu ditawari sesuatu yang terlalu mudah, mungkin itu bukan rezeki, tapi undangan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.